Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes, obrolan kesehatan Rumah Sakit Umum Asia Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan stunting dan wasting. Apa itu stunting dan wasting? Nanti lebih jelasnya kita sudah kedatangan tamu dari jauh, yaitu ahli gizi. Baik, kita sapa pemirsa semuanya. Assalamualaikum Mbak Ulfa Maharani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bain, bagaimana kabarnya? Oh, baik, alhamdulillah. Ya, mestinya saya yang menyapa ini Mbak Ulfa. Gimana Mbak Ulfa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini baik. Baik. Ini tadi kok kelihatan cerah gitu. Apa memang sesuai dengan hati? Suasana hati ya. Okay. Karena Ayang di rumah ini, jadi suasana hatinya agak berbeda. Tapi kalau Ayang terbang biasanya ini cemberut aja. Baik, ke pemirsa sobat sehat semuanya, memang beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak edukasi ke masyarakat terkait dengan stunting. Ini lebih jelasnya lagi nanti kita hadirkan ahli gizi kita di Rumah Sakit Umum Asia. Ini beliau Mbak Ulfa Maharani. Ulfa Retno Maharani. Saking ndredegnya saya sampai ndak hafal ini ya. Jadi Mbak Ulfa Retno Maharani, sarjana gizi. Baik Mbak Ulfa, terkait dengan stunting dan wasting ini masyarakat Ponorogo dan sekitarnya kira-kira juga ya belum begitu memahami familiar. Kira-kira apa ini garis besarnya ya, bahasa mudahnya, stunting atau wasting itu apa? Oke, untuk bahasa mudahnya sebenarnya kalau untuk stunting itu bahasa awamnya itu adalah pendek. Stunting itu pendek? Ya, bahasa kerennya stunting, tapi bahasa awamnya itu sebenarnya pendek. Kalau untuk wasting itu sebenarnya bahasa awamnya kurus. Nah, jadi memang permasalahan Indonesia pada saat ini memang kita masih PR-nya masih banyak nih tentang stunting dan wasting itu sendiri. Jadi kalau misalkan secara harfiahnya memang stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita pada 1000 hari kehidupan pertamanya. 1000 hari kehidupan pertamanya. Ya, jadi berarti ketika dia sudah berupa janin ya. Jadi nggak cuma dia lahir cepat kemudian dia langsung kurang, enggak. Jadi memang dari awal kehidupannya. 1000 hari tadi betul, ya dihitung. Jadi intinya stunting itu pendek, wasting itu kurus. Sangat kurus sebenarnya. Bedanya dengan kretin apa itu? Kretinisme itu ya pendek ya orangnya. Betul. Nah itu mungkin ya berbeda ya. Mungkin berbeda. Kalau ini kan memang secara antropometrinya. Jadi memang tinggi badan atau panjang badannya tidak sesuai dengan perkembangan sesuai umurnya. Jadi kan memang ada standar nasional bakunya. Nah, memang kalau misalkan balita stunting ini kalau misalkan di bawah standar nasionalnya itu makanya dikatakan pendek. Berarti ada standarnya ya? Ada standarnya sendiri. Kalau kita tahu sih, kalau misalkan di posyandu, ibu-ibu pasti pegang nih, ini buku KIA. KMS ya? Kesehatan ibu dan anak. Nah, di dalamnya, gitu ya? Betul. Di dalamnya ada grafik KMS-nya. Merah. Betul. Kira-kira di mana itu? Di garis kuning. Garis kuning. Kan ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Berarti yang dihitung tinggi badan, berat badan? Kalau untuk stunting, panjang badan atau tinggi badannya. Jadi plotnya dia ada di mana? Oh gitu. Kalau yang wasting tadi kurus berarti terkait dengan berat badannya. Betul. Baik Mbak Ulfa. Kira-kira ini kan mesti ada penyebabnya ya. Oke. Itu kira-kira apa penyebab pastinya ini? Kok bisa gagal tumbuh? Kalau penyebab stunting itu sendiri sebenarnya itu kan ada yang dia penyebab langsung, juga dia penyebabnya secara tidak langsung. Kalau penyebab langsung kaitannya pasti dengan asupan gizinya.
sama status kesehatannya. Maksudnya gini, kalau misalkan status gizinya berarti kan ada hubungannya sama ketahanan pangannya, ketahanan pangan rumah tangganya. Bagaimana dia bisa mengakses makanan yang bergizi itu, ada atau tidaknya, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang status kesehatannya berarti kan akses terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi misalkan di dekat rumahnya ada nggak puskesmas misalkan, seperti itu. Ya betul. Kaitannya memang pencegahan dan pengobatan kesehatannya itu sendiri. Gitu. Terus untuk yang masalah faktor yang dari segi lingkungannya berarti dari sarana air bersihnya. Bersih apa enggak? Memang ada hubungannya secara langsung ya kepada status kesehatan itu sendiri. Gitu. Kalau dari ibu ada enggak faktor dari ibu? Kira-kira ibunya kurang gizi misalkan? Bisa jadi terutama dia hubungannya sama pola asuh ya. Pola asuh. Jadi pola asuh orang tua. Pemberian makanannya itu gimana? Misalkan bayi nih di bawah 6 bulan, harusnya kan ASI eksklusif ya sampai 6 bulan, tapi ternyata dia dikasih pisang, katakanlah seperti itu. Karena ada pisang biasanya terus menang ya, warak gitu. Bayi itu kalau ASI masih nangis saja biasanya, biar menang ya di pisang bayi. Nah gitu. Itu justru kurang baik ya? Kurang baik, kurang betul memang. Kurang betul. Baik, berarti ASI lebih baik sampai 6 bulan ASI eksklusif, kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun, ditambah dengan pemberian makanan bayi, MPASI. MPASI, makanan pendamping ASI. Betul. Biar ASINya juga berkualitas, tentunya. Betul juga. Berarti saran ini untuk ibu-ibu, bagaimana Mbak Ulfa? Sarannya kira-kira agar tidak terjadi stunting ini. Berawal dari ibu hamil berarti ya Bapak ya, kan 1000 hari pertama kehidupan. Berarti kalau misalkan pelayanan kesehatan, berarti sering-seringlah cek ke posyandu, mungkin nggak cuma di puskesmas, cek kontrol. Kemudian kalau misalkan di posyandu ada ini distribusi suplemen FA. Tambahan seperti itu ya diminum. Terus kemudian kalau misalnya dikasih sama PMT, makanan tambahan untuk ibu hamil, dimakan juga. Itu kan ada fortifikasi pangannya. Jadi di sana ada ini fortifikasi FE-nya. Biasanya kan di posyandu itu kan ada kacang hijau. Ya betul. Itu juga bisa. Enak ya. Seger itu. Seger. Makan aja. Bergizi juga. Betul. Kira-kira Mbak Ulfa, bayi stunting itu dihitung, artinya ini gagal tumbuh, dihitung mulai kapan ini kira-kira? Dari ini antropometrinya, berarti kalau misalkan usianya mulai lahir dari lahir, kan langsung bisa diukur ya. Biasanya kan kalau misalkan melahirkan pasti dikasih tahu nih, ini beratnya berapa sama tingginya berapa. Biasanya ditambah sama lingkar kepala. Itu memang kayak ngelihat 3 indikator ini memang kayak ngelihat buat perkembangan bayi itu seperti apa. Jadi memang kalau misalkan di bawah 2 tahun itu kan memang diharapkan karena pertumbuhannya lagi cepat-cepatnya, lagi emas-emasnya nih. Memang kalau misalkan dikasih intervensi pada saat itu, untuk yang di atas 2 tahunnya sudah nggak ada kondisi yang aneh lagi. Gitu ya. Berarti masa emasnya pertumbuhan itu di bawah 2 tahun. Sehingga perlu makanan yang bagus, nutrisi yang bagus agar perkembangannya nanti maksimal gitu ya. Betul, makanya kita lagi gencar nih di bawah 2 tahun. Kita nyari balita ini yang stunting mana, yang wasting mana. Harapannya kenapa masih bisa diperbaiki. Gitu, ya. Baik Mbak Ulfa, untuk stunting ini berarti gagal tumbuh, pendek. Lah, itu dampaknya apa? Kira-kira kalau bayi diketahui ini tingginya tidak ideal dengan usianya. Dampaknya apa itu? Dampaknya sebenarnya panjang ya Pak ya. Dari yang dia pendek sama yang panjang. Dampak pendeknya berarti dia hubungannya sama ini kognitifnya, sama motoriknya. Kemudian otomatis ada hubungannya sama ukuran fisik nih. Nanti juga gangguannya sama metabolisme juga. Kalau untuk dapat panjangnya berarti dia hubungannya sama intelektualnya. Gitu. Daya berpikirnya ya.
tumbuh dan berkembang ya. Betul. Jadi tumbuh fisiknya, berkembang ke apa? Ya istilahnya berkembang kognitifnya. Baik. Jadi Mbak Ulfa, terakhir ini pertanyaan. Jadi stunting tadi didefinisikan pendek, wasting didefinisikan kurus. Penyebabnya sudah disampaikan. Kira-kira intervensi kita apa yang bisa kita lakukan? Jadi nanti masyarakat biar tahu kira-kira biar tidak terjadi stunting dan wasting tadi. Intervensinya apa ini kira-kira? Kalau untuk yang bisa kita lakukan, berarti kan kalau misalkan asupan gizi nih, berarti kita ini beragamkan makannya. Gitu. Jadi misalkan kurang untuk bayi kan memang lemak itu kan memang sangat dibutuhkan, tapi kebanyakan ibu-ibu tuh takut ngasih lemak, padahal lemak itu kan gunanya untuk perkembangan otaknya, salah satunya seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada ibu hamil yang anemia misalkan, katakanlah seperti itu, berarti bagaimana caranya biar nggak anemia? Makanlah PMT tadi, atau misalkan berkunjunglah ke pelayanan kesehatan yang memadai gitu. Kemudian kalau misalkan cacingan nih, hubungannya sama sarana air bersih. Nah, itu kan ada hubungannya juga berarti kan? Ya, orang Jawa biasanya nuki cuwili cacingan nih. Itu status kesehatannya, betul. Prominent ya. Jadi asupannya oke, kemudian status kesehatannya juga oke, akhirnya infeksinya ini nurun, akhirnya juga nanti stuntingnya juga ikut turun. Oke. Jadi pesan ke masyarakat ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa saat ini memang program pemerintah juga ini, termasuk program pemerintah, karena di rumah sakit kita juga ada tim stunting yang tugasnya adalah mendeteksi bayi kira-kira yang masuk stunting, kemudian nanti akan kita lakukan intervensi. Ini program nasional, jadi bagi masyarakat, mari kita bantu program pemerintah ini melalui pencegahan stunting, agar nanti bayi-bayi kita, penerus-penerus kita ini tumbuh dengan sempurna. Betul. Baik perkembangan fisiknya maupun perkembangan kognitifnya. Baik, demikian tadi Sobat Sehat semuanya, obrolan kita dengan Mbak Ulfa. Saya sampaikan terima kasih Mbak Ulfa, mudah-mudahan sehat. Kalau Mbak Ulfa ini ya sebenarnya kalau berat badan dan tinggi badan sudah ideal gitu. Kelihatannya, tapi saya juga belum percaya kalau belum ditimbang ya. Jadi, karena memang beliau ahli gizi. Tapi kalau nanti terus-terusan bisa terjadi ya wasting. Kalau wasting kurang berat badan. Kalau berat badan lebih itu namanya obesitas ya. Betul. Nah, hati-hati nih Bu Ulfa. Jadi jangan sampai obesitas. Pesannya. Baik, untuk pesan masyarakat tadi seperti yang sudah disampaikan beliau, jaga pola makan, nutrisi bayi sehat, seimbang, sehingga nanti bayi kita, anak-anak kita, penerus kita menjadi sehat dan tidak mengalami stunting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.